Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan tips-tips atau trik editing video pada aplikasi KineMaster. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan tips-tips atau trik lainnya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan macam-macam fungsi atau fitur yang ada pada aplikasi KineMaster. Ini adalah tampilan awal saat kita membuka KineMaster, di mana pada tampilan ini terdapat tombol dan menu seperti yang ada pada halaman ini. Pada sisi sebelah kiri, kita lihat ada 3 tombol utama yang berwarna merah, di mana fungsi-fungsi pada tombol ini akan saya coba jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tombol yang paling kiri adalah toko atau shop, yang menyediakan fitur-fitur lain yang kita butuhkan apabila tidak ada pada fitur default KineMaster. Misalkan kita membutuhkan stiker, animasi, efek transisi, dan sebagainya. Yang kedua atau yang tengah adalah tombol untuk kita memulai tahap editing video. Bila kita tekan tombol ini, maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Ini adalah fitur pilihan rasio untuk video yang akan kita buat atau kita edit. Ada 16:9, 9:16, dan 1:1. Untuk aspek rasio 16:9, biasanya kita gunakan untuk video-video yang akan kita unggah ke YouTube, atau bisa kita deskripsikan video ini akan berbentuk landscape. Lalu aspek rasio 9:16. Ini bisa kita gunakan untuk membuat video-video dengan ukuran portrait atau berdiri atau layar penuh yang biasa kita sebut dengan full screen. Dan yang ketiga adalah 1:1 yang biasanya sangat cocok untuk Instastory pada Instagram atau status WhatsApp. Intinya, fungsi ini bisa kita gunakan sesuai kebutuhan kita. Yang ketiga adalah tombol untuk tersambung ke YouTube yang berhubungan dengan KineMaster, seperti video tutorial, tips dan trik, dan lain sebagainya. Lalu di bawah 3 tombol utama masih ada 3 tombol lagi, yaitu yang pertama, tombol pengaturan yang isinya tentang informasi, penyuntingan, merekam, mengurutkan file, lokasi file, dan lanjutan. Ada juga tombol bantuan dan dukungan yang disimbolkan dengan tanda tanya. Dan yang terakhir adalah Magic Wizard. Fungsinya yaitu untuk membuat foto slide atau video foto dengan memanfaatkan fitur-fitur yang sudah disiapkan oleh Magic Wizard tersebut. Contohnya seperti saat kita harus membuat foto slide untuk presentasi. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke bagian menu utama di mana video akan dibuat atau diedit. Pada tampilan ini, saya akan coba perkenalkan apa saja fitur-fitur yang ada pada halaman editing berikut dengan fungsinya. Pertama, kita pilih dulu tombol yang tengah, lalu kita pilih aspek rasio video yang akan kita buat, misalkan 16:9. Apabila sudah tampil seperti ini, sekarang kita akan mencari file yang akan kita edit. Caranya sebagai berikut. Pada bagian sebelah kanan yang melingkar ada tombol media. Kita klik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita cari file atau materi yang akan kita edit seperti ini. Misalkan video ini yang akan kita edit. Pastinya sebelum kita edit tentu kita sudah mempunyai gambaran akan dibuat seperti apa video ini. Dan untuk mengefisiensikan waktu yang akan kita gunakan, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu fitur dan fungsi yang ada dari aplikasi ini. Dan pada bagian ini juga saya akan coba jelaskan macam-macam fitur dan fungsi tersebut. Pada bagian sebelah kiri, kita bisa lihat ada tombol panah yang melingkar atau biasa kita sebut undo, yaitu ini. Lalu di bawahnya ada redo. Undo bisa kita gunakan apabila kita ingin membatalkan proses editing yang telah kita buat. Dan redo sendiri adalah untuk mengembalikan lagi ke proses atau posisi sebelumnya apabila kita telah menekan tombol undo seperti ini.
Lalu yang berikutnya adalah tombol share. Tombol ini digunakan apabila kita telah selesai melakukan proses editing dan ingin menyimpannya. Di bawahnya terdapat tombol pengaturan yang sebelumnya telah saya jelaskan di awal video ini. Lalu ada ikon panah atas bawah. Fungsinya agar kita lebih leluasa dalam melakukan proses editing. Seperti ini. Dan yang paling bawah adalah untuk menggeser tampilan video ke bagian akhir atau ke bagian awal. Seperti ini. Baiklah, kita beralih ke bagian sebelah kanan. Di sini kita bisa lihat ikon lingkaran dengan berbagai macam fitur. Ada media, audio, suara, lapisan, dan ikon tombol merah pada bagian tengahnya. Fungsi-fungsi dari tombol tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah media. Media adalah fitur yang memiliki fungsi untuk mencari dan memasukkan file yang akan kita edit seperti yang saya contohkan sebelumnya. Lalu audio. Fitur ini berfungsi untuk memasukkan suara atau background yang telah tersimpan pada file di perangkat atau handphone kita. Misalkan musik atau sound effect yang tidak tersedia pada aplikasi ini. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih audio apa yang akan kita masukkan. Contohnya, misalkan kita akan memasukkan dari aset musik. Kita pilih yang pertama. Maka audio tersebut akan masuk ke dalam video kita. Yang ketiga adalah tombol suara. Fungsinya adalah untuk merekam suara. Misalkan kita ingin mengganti suara yang ada pada video ini yang akan kita edit. Bisa kita ganti dengan cara merekamnya menggunakan fitur ini, atau bisa kita sebut juga dubbing. Caranya cukup dengan menekan ikon pada fitur ini. Kita tekan mulai, maka suara akan masuk ke video kita seperti ini. Lalu jika telah selesai, tinggal kita tekan berhenti. Yang keempat adalah lapisan atau layer. Pada fitur lapisan ini terbagi lagi berbagai macam fitur lainnya. Seperti media yang fungsinya untuk memasukkan atau menambahkan file tambahan lain ke dalam video utama yang akan kita edit. Contohnya seperti ini. Misalkan kita akan memasukkan foto ini. Nah, jadi foto dari media ini akan masuk ke video yang kita edit. Atau dengan kata lain kita bisa menambahkan media lain ke dalam video kita. Kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Yang berikutnya ada efek. Fungsinya untuk memberikan tampilan lain pada video yang akan kita edit. Seperti misalkan kita akan coba efek tonal shift ini. Lalu kita klik, maka video akan berubah. Efek ini bisa kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Akan seperti ini. Kita perlebar, atau kita perkecil, atau kita pindahkan kemana saja yang kita mau. Lalu yang berikutnya adalah hamparan. Hamparan ini bisa kita sebut juga dengan stiker. Terkadang saat kita sedang mengedit sebuah video agar tampak lebih menarik atau lebih cantik, kita bisa sisipkan fitur ini. Dan pada KineMaster terdapat dua macam stiker, yaitu stiker biasa dan stiker yang berupa animasi. Tinggal kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, misalkan kita akan memasukkan stiker yang biasa. Seperti ini, misalkan kita masukkan yang ini. Maka di sini
akan tampil stiker yang kita pilih. Atau misalkan kita ingin memasukkan stiker yang berbentuk animasi seperti ini. Misal kita pilih ini, lalu kita pilih yang ini. Stiker ini berbentuk animasi. Kita coba. Yang berikutnya adalah teks. Pada fitur ini sudah pasti kita semua telah mengetahui fungsinya, yaitu untuk menambahkan teks atau tulisan pada video kita, misalkan seperti ini. Maka teks yang kita masukkan juga akan muncul di sini. Tinggal kita sesuaikan akan ditaruh di mana teks ini. Lalu yang berikutnya adalah tulisan tangan. Berfungsi saat kita ingin menulis atau menggambar menggunakan tangan kita sendiri, atau sesuatu bentuk tulisan atau gambar yang kita inginkan tetapi tidak tersedia pada aplikasi ini. Dan pada fitur ini juga terdapat berbagai macam pilihan bentuk atau gambar yang telah tersedia, seperti bentuk kotak, lingkaran, garis panah, dan juga efek brush. Contohnya seperti ini. Misalkan kita ingin membuat lingkaran, kita tinggal menggoreskan saja di layar handphone kita seperti ini. Lingkaran, atau kita ingin membuat yang lebih tebal, tinggal kita ganti ukurannya di sini. Seperti ini. Ada juga di sini efek brush. Efek brush itu seperti ini. Nah. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman semua sudah mengerti apa saja dasar-dasar yang harus kita ketahui sebelum kita editing video pada KineMaster. Sampai jumpa di video berikutnya.